Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau datang ke tempat ini. Saya percaya satu tujuan kita rindu untuk menyenangkan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Urapan-Mu mengalir atas kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Mari naikkan pujian, naikkan sembah, angkat suaramu, angkat hatimu bagi Dia. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kita mau naikkan syukur kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat suara kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita sorakan. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi kita naikkan syukur kita. Segala puji syukur Hanya bagi Tuhan. hanya bagimu Amin. Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah, haleluya. Tuhan. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita angkat tangan kita dan kita katakan, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, Amin. haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sorakan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh besar di dalam hidup kita. Dia adalah sumber jawaban kita dalam setiap pergumulan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kami percaya Engkau ada dan melihat setiap pergumulan kami.
Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Amin Tuhan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara, haleluya, dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Amin. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Engkaulah jawaban kami Tuhan. Engkau ada beserta dengan kami di setiap pergumulan kami. Haleluya. Engkau ada dan melihat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau jawaban hidup kami. Engkau kubu pertahanan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih
beserta kami. Haleluya. Engkau ada besertaku, Kau besar di dalamku. Engkau hidup. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Kau hidup di dalam kami. Engkau ada beserta kami. Haleluya. Kau besar di dalam kami. Haleluya. Engkau hidup di jiwaku. Kau Tuhanku yang hidup. Engkau ada besertaku. Kau besar. Haleluya. Engkau hidup di jiwaku. Kau Tuhanku yang hidup. Tuhan ada Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada. Haleluya. Dan melihat Tuhan hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Haleluya. 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 Benar Tuhan, Engkau Allah sumber jawaban kami. Engkau kubu pertahanan kami. Di saat kami dalam tak berdaya, di saat kami dalam pergumulan, Engkau sumber ketenangan kami. Engkau sumber jawaban kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tetap beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, setiap kami pada pagi hari ini merasakan lawatan-Mu. Setiap kami pada pagi hari ini yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami semua diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Persiapkan setiap tanah hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami terus mau hidup melekat dengan Engkau. Kami terus mau hidup melakukan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan pendengaran kami. Dan kami percaya urapan Allah juga mengalir buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami semua tinggal dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu yang senantiasa membuat kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kami yang lemah pada pagi hari ini dikuatkan. Kami yang saat ini dalam pergumulan mendapatkan jawaban. Kami yang saat ini dalam keadaan susah Engkau hiburkan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Ini yang menjadi doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita dalam ibadah pertama kita hari ini. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja.
Dan dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya dan setiap orang yang menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 14 Maret 2021, awal dan akhir. Awal dan akhir. Apa maksudnya awal dan akhir? Apa itu awal dan apa itu akhir? Di mana awal dan di mana akhir? Lalu siapa yang memiliki awal dan siapa yang memiliki akhir? Apa yang diterima jika hanya memiliki awal dan tidak sampai akhir? Dan apa yang diterima seseorang jika memiliki awal dan sampai akhir? Mari kita lihat lebih dahulu arti awal dan akhir. Awal itu adalah kelahiran, atau kelahiran itu adalah awal seseorang berada di dunia ini. Atau waktu seseorang dilahirkan. Itulah awal kehidupan seseorang di dunia ini. Jadi awal adalah waktu seseorang dilahirkan, awal kehidupan di dunia ini. Sedangkan akhir adalah kematian. Kematian itu adalah akhir dari seseorang berada di dunia ini. Akhir dari seseorang berada di dunia ini. Atau waktu seseorang tinggalkan dunia ini atau meninggal dunia, itulah akhir kehidupan seseorang di dunia ini. Jadi semua orang mengerti ada waktunya dilahirkan, ada waktunya meninggal dunia sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau dalam sebuah pertandingan itu adalah titik atau start di mana kita mengakhiri sebuah pertandingan. Jadi kalau itu awal, itu start awal, kalau akhir dalam sebuah pertandingan, itu titik di mana kita mengakhiri sebuah pertandingan. Atau di mana seseorang mencapai garis akhir atau finish. Nah, begitu juga secara rohani. Secara rohani, semua orang percaya masuk dalam pertandingan iman. Bukan pertandingan yang memperebutkan piala atau piagam atau medali seperti pertandingan-pertandingan atau event-event di dunia ini. Tapi kita secara rohani kita masuk dalam pertandingan iman. Nah, dalam sebuah pertandingan rohani disebut garis atau titik di mana seseorang berada sebelum dimulainya sebuah pertandingan iman. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan taruh kita, katakan kita punya garis atau titik di mana kita berada sebelum kita mulai pertandingan iman. Jadi pertandingan rohani itu disebut pertandingan iman. Dan masing-masing orang percaya memiliki start atau garis awal masuk dalam sebuah pertandingan. Pertandingan tentu pertandingan iman. Nah, kita bertanya start awal atau garis awal kita itu kapan? Waktu kita dilahirkan baru. Kalau kita mengerti kelahiran itu start di mana kita berada di dunia ini, tapi start awal di mana kita berada di dalam Kristus itulah kelahiran baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang percaya kepada Kristus, siapa yang mengambil Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah ciptaan baru kata firman. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi start awal kita, waktu kita percaya kepada Kristus. Waktu seseorang percaya kepada Tuhan, kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah start awal kekristenan kita. Nah, start awal kekristenan kita ini bukan usaha kita. Bukan usaha kita. Tapi anugerah pemberian Tuhan. Bukan hasil usaha kita. Bukan hasil usaha seseorang. Dia berada di sebuah start awal pertandingan iman.
Dan ini yang disebut grace atau kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah sebuah pemberian Tuhan. Keselamatan itu adalah pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Dalam kitab Roma 3 ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita terima keselamatan itu bukan karena kebaikan kita, bukan usaha kita, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, bukan. Tapi karena kasih karunia, karena anugerah, karena grace. Nah itu pemberian cuma-cuma, bukan usaha kita. Sebenarnya kita tidak layak karena dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Sepatutnya setiap orang masuk dalam penghukuman Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena grace, karena anugerah Tuhan, maka kita tidak dihukum. Itu pemberian cuma-cuma. Nah seharusnya kita yang terima hukuman Allah. Tapi Kristus rela menggantikan kita. Sehingga dia mati di kayu salib ganti dosa-dosa kita. Itulah kasih karunia. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Jadi waktu seorang percaya kepada Kristus yang mati bagi dosanya, saat itulah dia dibenarkan oleh Tuhan dan ditaruh di start awal dalam perjalanan iman. Jadi semua kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita ada di start awal yang Tuhan berikan kepada kita tatkala kita percaya kepada Tuhan. Kapan kita percaya ke Tuhan? Kita semua tahu. Ada yang baru ke tahun lalu, ada yang sudah 10 tahun, ada yang puluhan tahun. Tuhan berikan kita tempat start awal. Awal pertama kita percaya kepada Tuhan. Nah kapan batas akhir? Batas akhir kita tahu waktu seseorang dipanggil Tuhan atau meninggal dunia. Itu batas akhir dia ada di dunia ini. Dan juga kesempatan terakhir seseorang. Apa yang dia lakukan itu tidak bisa berubah. Tidak bisa kita mendoakan orang yang mati supaya dia berubah dari yang tidak baik jadi baik. Karena doa-doa kita tidak mungkin dan tidak bisa. Maka selesailah kesempatan bagi orang yang masuk dalam batas akhir. Dan itu menjadi penilaian Tuhan terhadap seseorang. Itu ditentukan oleh Tuhan waktu start awalnya dan dilihat sampai start akhirnya. Bukan hanya di awal. Ada orang yang berkata, dulu aku Kristen. Dulu, sekarang. Dulu aku percaya Yesus. Sekarang. Dulu aku setia. Sekarang. Dulu aku rajin ibadah. Sekarang. Jadi Tuhan itu melihat kita bukan cuma di start awal. Tapi sampai di garis akhir. Jadi itu menentukan seseorang. Barang siapa percaya sampai akhir, bertahan sampai akhir, dia diselamatkan. Jadi sekali lagi, anugerah itu bukan karena perbuatan baik kita. Itu karena kemurahan Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata yang penting saya kan tidak berbuat jahat. Saya berkelakuan baik, saya sopan, saya juga ramah terhadap orang lain. Tidak berbuat jahat. Tidak menjahati orang lain. Sekali lagi perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kita. Dalam Yesaya 64 ayat 6a berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Segala kesalahan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak bisa membeli keselamatan dengan perbuatan baik. Orang yang sudah diselamatkan itulah yang harus hidup dalam perbuatan baik. Bukan perbuatan baik yang menyelamatkan dia. Tapi orang yang sudah diselamatkan harus hidup dalam perbuatan baik. Sebab dia ditaruh di start awal hidup kekristenannya. Dan melakukan sesuatu yang baik dan memuliakan Tuhan. Amin. Itu harus pada kita ada anak-anak Tuhan. Jadi ketika orang itu bertobat percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mengampuni segala kesalahannya. Maka dia membenarkan orang itu dan dia ditaruh di start awal, garis awal mulai dalam perjalanan imannya.
Karena itu start awal atau perjalanan awal atau garis awal itu penting. Sebab semua orang ikut dalam sebuah perlombaan itu harus melalui awal. Kalau itu perlombaan di dunia ini. Jadi setiap orang juga, orang percaya punya start awal. Tapi start awal ini bukan sebuah jaminan orang sampai ke garis finish. Kita bisa melihat pertandingan di dunia ini, tidak semua orang yang sudah mulai lalu dia akan sampai di garis akhir. Tidak. Begitu juga secara rohani. Karena itu Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3:14, dan berlari-lari kepada tujuan. Lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lari, semangat, tidak berhenti, terus lari, terus semangat, terus fokus untuk tetap lari pada tujuan Kristus sampai kepada garis akhir, sampai finish, mengalahkan segala rintangan, halangan. Barulah seseorang bisa sampai kepada garis akhir. Baru seseorang bisa sampai kepada garis akhir. Dalam Matius 24 ayat 13 juga berkata begini, barang siapa bertahan sampai akhir, dia diselamatkan. Barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi orang yang terus mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya, maka dia pasti selamat. Jadi start awal itu sekali lagi tidak otomatis orang akan sampai kepada garis akhir atau finish. Dalam sebuah pertandingan ada orang yang berhenti di tengah jalan atau diberhentikan oleh kelelahan fisiknya atau didiskualifikasi karena melanggar peraturan dalam sebuah pertandingan. Jadi sudah bisa melihat ada orang-orang yang berhenti dalam pertandingan iman karena kelelahan, karena kata-kata orang, dan sebagainya. Dia bisa berhenti. Jadi sudah melihat kita terima anugerah Tuhan itu harus kita pelihara. Jadi bukan seterusnya jadi orang benar, walaupun hidup tidak benar, tidak. Itu faham yang keliru. Kalau kita faham itu berkata bahwa orang sudah diselamatkan, dia pasti tetap selamat walaupun dia hidup tidak benar. Itu keliru. Jadi Tuhan ingin supaya kita hidup dengan hidup yang benar-benar. Benar-benar hidup tidak sembrono. Jadi Tuhan mau supaya kita mengerti. Karena itulah Paulus berkata kepada jemaat Filipi dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kenapa Rasul Paulus berkata seperti itu? Kalau orang sudah terima grace anugerah lalu dia selamat walaupun dia tidak setia. Paulus tidak berkata seperti itu. Kalau Paulus berkata kerjakanlah keselamatanmu, itu berarti ada orang-orang yang di start awalnya benar tapi dalam perjalanan selanjutnya berhenti atau diberhentikan. Ada banyak orang diberhentikan dengan keadaan fisiknya atau kata orang, atau mungkin bujuk rayu iblis dan sebagainya, dia berhenti dalam pertandingan iman. Jadi kita mengerti bahwa Tuhan waktu membenarkan kita, dia taruh kita di start awal. Ini anugerah, ini bukan kerja kita. Tapi ini bagian Tuhan, karena dia menyelamatkan kita, kita ditaruh di start awal. Tapi dalam perjalanan ini itu kita yang melakukan. Itu bagian kita sebagai pelaku firman. Karena itu tadi kemudian kita bisa melihat bahwa Paulus berkata kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu artinya jaga imanmu, kita bukan kerjakan keselamatan. Itu bukan karena kita usaha lalu kita selamat, tidak. Tapi kita harus pelihara keselamatan itu. Dengan hidup takut kepada Tuhan, dengan hidup jadi pelaku firman-Nya, dengan hidup tidak sembrono. Nah, karena itu, maka
kita mengerti bahwa menjadi pelaku firman itulah yang membawa seseorang sampai ke garis akhir. Kalau orang jadi pelaku firman itu akan dibawa terus kepada firman, kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong dia sampai dia ke garis akhir. Kita harus mengerti, jemaat harus paham. Jangan pikir sudah jadi Kristen, sudah percaya Kristus pasti selamat. Benar, pasti selamat. Kalau hidupnya terus jadi pelaku firman sampai mati. Sebaliknya, kalau seseorang sudah benar diberi anugerah oleh Tuhan, keselamatan cuma-cuma karena percaya kepada Kristus. Tapi dia tidak memelihara imannya. Hidup semaunya sendiri. Hidup dalam hawa nafsu daging. Hidup dalam percabulan, hidup dalam persinahan. Itu Galatia pasal, kita bisa melihat dalam pasal 5 ayat 19 sampai 20. Orang yang melakukan seperti itu tidak akan memiliki kerajaan surga. Jadi saudara bisa mengerti, kalau orang tidak hidup dalam pimpinan Tuhan, pasti akan kehilangan keselamatan. Kita baca Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas, kita selamat karena anugerah Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Orang selamat karena percaya kepada Tuhan. Tapi orang bisa tidak sampai ke garis akhir karena dia sendiri yang menolak Tuhan dengan melakukan hidup yang tidak sesuai dengan firman. Maka firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang menjadi pelaku firman, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi tidak jadi pelaku firman, tidak dikenal oleh Tuhan. Kita perhatikan, tidak menjadi pelaku firman. Bukankah dia sudah orang Kristen? Bukankah dia sudah percaya Kristus? Ya, tapi dia tidak jadi pelaku firman. Maka Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Di mana kalau tidak dikenal Tuhan? Di neraka untuk selama-lamanya. Hanya ada dua tempat, surga dan neraka, dua-duanya kekal. Dalam Lukas 16, orang kaya ini berteriak kesakitan, panasnya api neraka. Tapi tidak bisa, dia tidak bisa keluar. Walaupun dengan cara apapun, mau didoakan tidak mungkin. Karena start akhirnya sudah berhenti. Maksudnya garis akhirnya sudah berhenti. Dia sudah meninggal, tidak bisa didoakan dengan cara apapun. Jadi kita melihat tidak jadi pelaku firman itu tidak dikenal Tuhan. Ayat 23 berkata, waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba saudara kita bisa melihat. Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak dikenal oleh Tuhan. Padahal jelas dia berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku mengajar, bukankah aku begini Tuhan, bukankah aku begitu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Berarti Tuhan lihat hati. Bukan Tuhan tidak lihat kehadiran kita. Tapi kita hadir dengan apa? Dengan hati, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan firman-Nya atau tidak. Kita melihat ada orang-orang Kristen yang tidak hidup sesuai firman Tuhan itu sudah masuk jebakan iblis. Iblis tidak senang kalau orang hidup dalam kebenaran firman. Maka iblis berupaya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, sudah ada orang-orang yang sudah diawali dengan baik. Percaya Tuhan, dapat anugerah, keselamatan, kasih karunia, grace. Tapi dia berhenti di tengah jalan. Artinya dia tidak mengakhiri dengan baik. Sudah bisa tahu, sudah bisa dengar orang-orang yang seperti ini. Diawali dengan baik, ikut firman Tuhan, ikut Tuhan, tapi diakhiri dengan hidup tidak menjadi pelaku firman. Diawali dengan setia, tapi diakhiri dengan tidak setia. Pasti ada peran iblis. Ada hal-hal yang iblis sodorkan untuk menjatuhkan orang percaya. Itu bisa harta, orang bisa tinggalkan Tuhan karena harta.
Orang bisa tinggalkan Tuhan karena wanita. Hidup dalam percabulan dan persinahan. Orang bisa katakan dijatuhkan oleh iblis karena tahta kedudukan. Banyak orang menjual Kristus karena kedudukan. Bisa karena harga diri, gengsi. Dan juga bisa karena sanjungan. Kemudian bisa juga karena kebencian. Kebencian. Karena akar pahit. Dia bisa tinggalkan Tuhan. Karena tersakiti dan sebagainya. Mari kita perhatikan orang-orang yang awalnya sudah memulai perjalanan imannya dengan baik. Tapi mengakhirinya dengan tidak baik. Kita melihat 3 contoh. Yang pertama adalah Yudas Iskariot. Yudas start awalnya baik. Karena dia dipilih oleh Tuhan. Kita baca Matius 10 ayat 2 sampai 4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus. Dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedeus. Dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfius dan Tadius. Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Siapa Yudas ini? Dia adalah salah satu dari 12 rasul Yesus. Salah satu dari murid yang dipilih oleh Tuhan. Nah kalau dia menjual gurunya, mengkhianati gurunya, maka mungkin kita bertanya, apa Tuhan salah pilih? Tuhan tidak pernah salah pilih karena dia maha tahu. Tuhan maha tahu. Mungkin orang bertanya kenapa Tuhan tidak mencegah Yudas? Karena setiap orang diberi kebebasan oleh Tuhan. Dia diselamatkan lalu terus diberi tuntunan untuk terus dekat dengan Tuhan. Dan itu terserah mereka mau dekat atau tidak. Jadi tidak mungkin Tuhan itu salah. Tidak mungkin Tuhan pilih murid yang tidak baik. Murid yang tidak percaya tidak mungkin. Pada waktu itu banyak orang tapi kita melihat pilihan jatuh kepada 12 rasul Tuhan termasuk Yudas. Banyak orang di sekitar kita. Tapi kalau kita ada di tempat ini. Ada banyak orang, kalau seseorang ada di dalam Kristus, maka itu anugerah Tuhan. Ya percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Sementara ada banyak orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan ini harus kita pelihara. Jadi sekali lagi kita tahu kenapa Yudas terpilih itu haknya Tuhan, karena Tuhan maha tahu. Pada awalnya Yudas itu memulai dengan baik, start awalnya baik. Yudas itu termasuk murid yang juga diutus oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan. Kita lihat Matius 10 ayat 5 dan 7. Matius 10 ayat 5a dan 7. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus termasuk Yudas. Bahkan dibekali dengan kuasa. Kita lihat ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi saudara bisa tahu Tuhan bekali semua 12 muridnya. Ya utus 12 muridnya, dia bekali dengan kuasa semua 12 muridnya. Apa Tuhan salah? Apa Tuhan salah pilih? Apa Yesus salah pilih? Tidak. Tidak. Tapi kenapa Yudas yang sudah dibekali kuasa mengusir setan tapi tidak kuasa menolak bujuk rayu setan? Aneh kan? Jawabnya karena Yudas juga punya kehendak diri. Dia taruh start awal tapi dia menentukan start akhirnya. Maksudnya garis akhirnya. Yudas dibekali dengan kuasa untuk mengusir setan tapi tidak kuasa menolak bujuk rayu setan. Sebab apa? Jawabnya dalam Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jadi artinya Yudas membuka hatinya
kepada iblis. Karena Yudas membuka hatinya kepada iblis. Dulu dia membuka hati kepada Yesus. Tapi sekarang kita lihat Yudas membuka hatinya bagi iblis. Dan itu adalah pilihan Yudas sendiri. Jadi terus jadi pelaku firman itu adalah pilihan kita sendiri. Tapi tentu bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Roh Kudus. Tapi kita melihat Yudas sendiri yang membuka hati buat iblis dan mengkhianati gurunya dan menjualnya dengan 30 keping perak. Uang, harta, membuat dia tinggalkan gurunya. Jadi langkah akhir itulah orang itu sendiri yang menentukan. Tuhan tidak suruh Yudas untuk menjual dirinya, tidak. Dia sendiri, Yudas sendiri yang mengambil keputusan itu karena dia mendengar bisikan iblis dan dia terima, dia buka hati. Orang-orang sebenarnya Tuhan berikan start awal yang baik. Tapi dalam perjalanan iblis berkata, seringkali kan, suamimu gak tahu, gak apa-apa. Istrimu gak tahu, gak apa-apa. Iblis mulai bujuk. Sekali orang rasa getar hati. Tapi kalau berulang kali orang kebal. Dan ini bahaya. Kalau tidak bertobat. Itu bahaya. Karena itu Paulus katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan itu kita yang mengerjakan, itu tugas kita. Untuk mempertahankan iman sebab dia sudah berikan grace. Kasih karunia kepada kita. Sekali lagi tentu kita minta tuntunan Roh Kudus. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu artinya Tuhan juga akan menyertai orang percaya supaya dia tidak lakukan yang tidak memperkenan Tuhan. Kita lihat akhir hidup Yudas. Yudas akhirnya gantung diri. Itu kesalahannya sendiri. Matius 27 ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi Yudas mengawalinya dengan baik, tapi tidak menyelesaikannya dengan baik. Yudas kehilangan keselamatan untuk selama-lamanya. Dan dia menderita di dalam api neraka untuk kekal. Jangan mengakhiri dengan cara-cara yang lain dan pintas dan sebagainya. Karena itu adalah bujukan iblis. Bujukan iblis. Terus sedikit saya mau sampaikan. Beberapa hari yang lalu, cucu saya, Xavier dan James, divaksin. Maksudnya vaksin biasa untuk anak-anak kecil. Saya ikut setelah kira-kira hampir 1 tahun tidak ke Surabaya. Sambil menunggu hasil dan sebagainya. Dan waktu itu juga saya dan istri coba karena ada PCR di rumah sakit. Saya ikut dan puji Tuhan hasilnya negatif. Lalu waktu kita ada di sebuah mall, kita jalan, saya lihat, pas di lantai 2 kok ada polis lain. Jadi batas kuning itu tidak boleh melintas. Pasti ada sesuatu ini. Waktu kita turun di dasar kita tanya kepada satpam dan juga orang yang lain. Baru terjadi orang loncat dari lantai 2. Dan menurut ceritanya ini orang ini sudah ada di lantai 4 mungkin. Waktu itu dia sudah berdiri di pinggir. Lalu satpam bilang jangan nanti jatuh kamu. Lalu sudah dikasih tahu dia ditinggal. Kemudian dengar dia loncat dari lantai 2. Seorang bapak. Mungkin usia tidak tahu, antara mungkin 50 kita tidak tahu. Tapi dia mengakhiri dengan cara seperti itu. Karena mungkin kita tahu setiap orang pasti punya persoalan. Tapi dia mungkin tidak punya jalan keluar. Oleh karena kita tahu bahwa Tuhan itulah sumber pertolongan, amin. Ya sumber pertolongan. Apapun yang saudara dan saya alami, jangan mau dibawa oleh iblis untuk hal-hal yang lain. Tapi kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa.
hidup ini di dunia cuma sementara. Lakukan yang baik. Yudas gantung diri. Seandainya Yudas minta pengampunan, pasti Tuhan ampuni. Yesus pasti mati. Karena dia memang tujuannya turun ke dunia untuk mati bagi dosa saudara dan saya. Tapi bukan untuk Yudas gantung diri. Tapi Yudas mengambil jalan pintas. Sorga itu kekal, neraka itu juga kekal. Sorga itu kekal selama-lamanya, hidup dengan kehidupan yang bahagia selama-lamanya. Sedang neraka itu kekal, penderitaan, disiksa selamanya dalam api neraka. Jangan jadi orang Kristen nuruti hawa nafsu daging. Itu sama dengan tidak jadi pelaku firman. Tadi kita membaca dalam Matius 7, bukan orang yang berseru aku Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang yang menjadi pelaku firman. Kita lihat contoh yang kedua, istri Lot. Istri Lot juga mengawali dengan baik. Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar. Berkatalah seorang, larilah selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, jangan menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Sudah jelas. Lot dan seluruh keluarganya, Lot dengan istri dan kedua anak perempuannya, dituntut oleh dua malaikat Tuhan keluar dari Sodom dan Gomora. Dan diberitahu jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Tapi kita melihat di sini Lot, istri dan anaknya, dia bilang, terlalu dekat biar aku sampai, kalau ini aku lari jauh, aku berikan tempat yang dekat. Dan Tuhan izinkan. Dan bilang supaya aku tidak mati lenyap. Kalau aku lari ke pegunungan, aku akan mati lenyap. Dan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi diawali dengan keluar dari Sodom, keluar dari hidup lama. Saudara dan saya, selama kita hidup di dunia ini, Tuhan masih beri kesempatan. Siapapun kita, apapun yang dilakukan seseorang, baik yang dilakukan seseorang, baik maupun jahat yang dilakukan orang, tetap Tuhan masih beri kesempatan waktu dia masih hidup. Diberi kemurahan oleh Tuhan. Sayang istri Lot, tidak dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Jangan menoleh ke belakang. Ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Lalu menjadi tiang garam. Tidak taat kepada firman. Mengakhiri pertandingan rohani dengan tidak taat kepada firman. Istri Lot jadi tiang garam. Karena menoleh ke belakang. Ingat kepada hartanya yang ada di Sodom. Hartanya yang ada di Sodom dan Gomora. Kesenangan-kesenangan di Sodom dan Gomora. Waktu kami pernah ke Israel, saya pernah saksikan, saya dan istri dan juga anak-anak dan juga rombongan semua, waktu juga dengan Pak Ibowo, istri dan semua yang ikut, itu kira-kira 28 orang. Kita lihat di sana, orang yang jadi nuntun kita itu, leadernya bilang, ini loh, diyakini sebagai istri Lot, ada bentuk seperti patung dan dikatakan itu tiang garam. Kita tidak tahu benar atau tidak, tapi yang jelas ada sejarahnya. Istri Lot jadi tiang garam karena dia lihat kepentingan dunia. Sementara berapapun kekayaan seseorang cuma bisa dinikmati di dunia ini. Bukan tidak boleh. Tapi jangan kita fokus sampai lupa kepada yang rohani. Jangan sampai kita lupa yang rohani, hidup yang kekal itu. Jadi istri Lot itu binasa karena harta dan ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Jadi sudah lihat, Tuhan bilang harta itu tidak kekal. Dalam Amsal 27 ayat 24a. Karena harta benda tidaklah abadi. Gak kekal, bukan gak boleh, tapi cuma untuk di dunia ini. Perlu tapi cuma untuk di dunia ini. Jangan sampai untuk di dunia ini kita mati-matian lalu tinggalkan yang kekal. Jangan sampai. Harta itu bisa terbang seperti sayap kata kitab Amsal.
Juga dalam Pengkhotbah 5 dikatakan bisa dihabiskan oleh orang lain. Artinya bisa hilang, bisa diambil orang lain. Itu dalam kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. Nah, kita tahu Yesuslah harta yang kekal itu. Kita harus tetap pegang Dia. Jangan tinggalkan Dia, miliki Dia. Karena itu Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan seperti istri Lot. Diawali dengan taat, diakhiri dengan ketidaktaatan. Kita mau terus taat kepada firman Tuhan. Sampai waktunya kita. Terserah Tuhan kapan waktu seseorang. Itu adalah hak otoritas mutlak dari Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi yang kita harus tahu, kita harus mempersiapkan diri. Persiapkan diri kita. Sehingga waktu Tuhan panggil, kita punya tempat di surga untuk selama-lamanya. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita harus terus dekat dengan Tuhan. Sampai di contoh yang ketiga. Raja Saul. 1 Samuel 10 ayat pertama. Saul diurapi oleh raja. Saul diurapi menjadi raja bangsa Israel. Dan Tuhan menyertai dia. Dan awalnya dia hidup dalam kerendahan hati. 1 Samuel 10 ayat 15 sampai 16. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Jadi begini, satu waktu orang-orang Israel minta raja. Padahal sebenarnya Tuhanlah raja mereka. Mereka minta raja seperti kerajaan-kerajaan seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan Tuhan suruh Samuel, lantik Saul jadi raja mereka. Biar mereka tahu, karena mereka sebenarnya yang mereka tolak adalah aku, bukan kamu. Waktu itu Samuel marah, kenapa kamu minta raja? Tapi Tuhan berkata, biar supaya mereka tahu, sebenarnya mereka tolak bukan kamu, tapi sebenarnya mereka tolak aku sebagai raja mereka. Dan kita lihat waktu itu Samuel mengurapi Saul yang sedang mencari keledai betina ayahnya yang hilang. Dan Saul diurapi menjadi raja. Waktu Saul ditanya oleh pamannya, dikatakan coba ceritakan kepadaku, apa yang Samuel katakan kepadamu? Dia bilang, kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Sudah jelas dia pasti raja sebab Samuel sudah berkata karena Tuhan berkata kepada Samuel. Tapi dia hidup dalam kerendahan hati. Dia tidak cari popularitas. Dia tidak cari sanjungan. Dia hidup dalam kerendahan hati. Kita melihat start awalnya baik. Dia tidak balas jahat dengan jahat. Orang-orang dulu sudah berkata apa dia bisa menjadi pemimpin kami. Tapi firman Allah mengatakan Saul pura-pura tuli. Dia tidak mau mendengar, artinya dia tidak mau membalas jahat dengan jahat. Start awalnya baik. Tapi kenapa? Kemudian bisa muncul kebencian dalam hatinya. Karena dia membuka hatinya untuk iblis bekerja. Ya membuka diri bagi iblis, lalu iblis tanamkan kebencian dalam hatinya. Kalau orang katakan orang Kristen hidup dalam kebencian, Tuhan tidak tanamkan kebencian. Mana ada Tuhan mengajar orang benci? Tidak. Iblis menanamkan kebencian dan orang itu membuka diri. Jadi kalau orang masih simpan kebencian harus sadar. Itu bukan dari Tuhan. Itu bukan pembelaan Tuhan apapun kita. Tapi iblis yang bekerja. 1 Samuel 18 ayat 7 dan 9 berkata begini. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak hari itu, sejak Saul membuka hatinya bagi iblis, maka iblis menanamkan kebencian dalam diri Saul. Karena peristiwa yang dia lihat, orang menyanyi berbalas-balasan, Saul mengalahkan beribu-ribu, cuma beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa.
Maka sejak itu Saul mendengki kepada Daud. Hati-hati saya. Iblis tahu. Iblis tidak tahu masa depan kita. Iblis tahu masa lalu kita. Dan dia lihat sekarang ini. Orang dalam gelisah, orang dalam katakan merasa tersakiti. Lalu iblis mulai tiupkan kebencian-kebencian. Dan kalau orang membuka hati, maka dia akan terima apa yang iblis sarankan itu. Sejak hari itu kata firman, Saul mendengki Daud. Hati-hati. Cara kerja iblis melalui peristiwa-peristiwa disodorkan. Ngapain? Oh dia begitu, kamu harus begini. Nah, kita harus tolak itu. Kita lihat diawali dengan baik itu Saul, tapi diakhiri dengan tidak baik. Dalam 1 Samuel 31 ayat 3 dan 4. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku. Saul punya keputusan yang salah. Kalah dalam peperangan karena dia tidak taat kepada firman. Kalau coba dia sadar lalu dia minta pengampunan Tuhan, Tuhan akan menyertai dia dalam peperangan dan dia akan pasti menang. Tapi dia salah, iblis telah membisikkan sesuatu ke dalam dirinya. Lalu dia berkata kepada katakan pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku. Supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku. Dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Saul bunuh diri. Karena kalah dalam peperangan. Sebenarnya bukan karena kalah dalam peperangan. Dia ambil jalan pintas karena hidupnya dipenuhi dengan sakit hati. Dipenuhi dengan dendam, itu yang membuat dia mengambil keputusan yang salah, yang tidak memperkenan Tuhan. Jangan biarkan sakit hati, kebencian, akar pahit itu bercokol dalam hatimu. Kalau engkau alami peristiwa-peristiwa lupakan yang pahit dalam arti kata kebencian akar pahit, itu tidak akan menolongmu. Jadi start awal itu ya, tapi garis akhir itu juga harus dengan baik. Start awal ya, tapi finish dengan baik itu harus. Jadi sekali lagi kita berada di garis awal, itu bukan karena usaha kita. Itu karena grace, anugerah pemberian Tuhan. Cukup kita percaya Yesus dan dia benarkan kita lalu kita ditaruh di garis awal. Tetapi untuk sampai garis akhir sekali lagi, kita yang harus berupaya, kita harus berjuang, kita harus mengalahkan bujuk rayu iblis, dituntut tanggung jawab untuk tetap setia dan berjaga-jaga terus dan hidup benar menjadi pelaku firman. Sebab tadi kita sudah membaca dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orangku yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Start awal itu anugerah. Garis akhir itu kita yang menentukan. Kita yang menentukan mau sampai garis finish atau tidak. Kita yang menentukan mau berhenti atau terus jalan. Mau terus ikut Tuhan atau diberhentikan dengan kesulitan-kesulitan hidup. Mau hidup sesuai dengan firman atau hidup mau kita sendiri. Mau hidup dalam kasih atau terus hidup dalam kebencian, akar pahit, tidak suka mengampuni dan sebagainya. Mau hidup dalam perselingkuhan, persinahan atau hidup dalam kesucian. Itu keputusan kita. Keputusan anak Tuhan, keputusan orang Kristen. Tapi Tuhan bilang, tanpa kekudusan tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, di mana tempatnya? Sebab itu Tuhan berkata, hiduplah dalam kekudusan. Jadi kita tahu, kita yang menentukan. Ada urusan kita waktu perjalanan ini. Kalau itu urusan kita, apa Tuhan biarkan kita? Sekali-kali tidak. Roh Kudus akan menolong kita, diutus oleh Tuhan untuk menolong kita, mengingatkan perkataan Tuhan, mengingatkan kita supaya kita setia kepada Tuhan. Itu yang akan menolong kita sampai di garis akhir. Kita berjuang sampai garis akhir. Harus terus lari, tidak boleh berhenti, tidak terpengaruh sorakan orang lain dan sebagainya.
Jelas. Jadi mengapa ada orang yang mau diatur Tuhan dan ada yang tidak mau diatur? Yaitu terserah orang itu. Ada yang mau hidup menurut peraturan firman dan ada yang tidak mau menurut peraturan. Ada yang mau menurut peraturan pertandingan iman dan ada yang tidak. Yang nurut ya sampai finish, sampai akhir dengan baik, menyelesaikan dengan baik. Sebab maunya iblis, orang Kristen hidup sembarangan, tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Oleh karena itu kita mau terus diatur oleh Tuhan, hidup harus mau diatur oleh Tuhan. Hidup harus mau diatur oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Hiduplah setia, hiduplah seturut firman, hiduplah jadi pelaku firman. Jangan sampai hidup kita diatur oleh diri kita sendiri. Diatur oleh kenikmatan hidup jasmani. Diatur oleh hawa nafsu jasmani. Kesenangan-kesenangan daging dan sebagainya. Tapi biarlah kita hidup dan diatur oleh Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 20 Rasul Paulus bilang begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi kalau kita hidup, kita bukan hidup sendiri. Melainkan ada Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jadi kita tahu ada Kristus dalam hati kita. Kita tak ingat dia mati bagi dosa kita. Jangan hidup sembrono. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan. Dan itu akan membuat kita terus melaju, terus berjalan. Dan menjadi pelaku firman sampai akhir, garis akhir, finish. Sampai Tuhan panggil kita dan mahkota tersedia untuk saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Kita rindu setiap waktu hidup dalam kebenarannya. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, karena Roh Kudus. Ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyi pujian. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang teguh. Mari kembali semua nyanyikan pujian dengan iman kita. Ku rindu setiap waktu Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang. Mari kita katakan, Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah yang berdaulat atas hidupku. Engkaulah Tuhan. Katakan dengan imanmu, Engkaulah Rajaku Tuhan. Raja berdaulat atas hidupku. Terus katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ibu Gembala berdoa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
Bergaulah atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Bergaulah atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mendengarkan suara Tuhan yang berbicara langsung kepada kita. Dia lebih mengetahui tentang kehidupan kita dibanding dengan perasaan, pikiran, jiwa kita. Mungkin kita sedang mengalami goncangan dalam hidup ini. Apakah itu karena penyakit, karena COVID? Apakah itu karena masalah ekonomi kita? Atau mungkin persoalan-persoalan dalam kehidupan kita? Yesus sangat mengerti tentang kita. Sebagaimana kebaikan kita itu seperti kain larah, kain yang tidak berguna, kain yang kotor. Demikian juga kekuatan kita adalah kerapuhan kehidupan kita. Kekuatan kita adalah titik lemah kita. Tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan dengan kekuatan kita. Pagi hari ini, di manakah kita? Apakah kita sedang ada di puncak kejayaan kita, di dalam pekerjaan kita? Kita ada di tempat yang tinggi. Apakah nama kita sedang masyhur? Apakah kita sedang menikmati makanan yang enak dalam kehidupan, dalam rumah kita? Apakah kita sedang menikmati kelimpahan-kelimpahan? Apakah kita sedang menikmati mendengarkan sanjungan-sanjungan? Siapapun kita, dimanapun kita ada, pagi hari ini kita mau minta Tuhan berdaulatlah atasku. Adalah saat yang terbaik kita tersungkur di kaki Tuhan pagi hari ini. Adalah yang terbaik kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini. Nikmati kebesaran Tuhan, nikmati kemegahannya. Ada tangan Tuhan yang akan menjamah kita. Ada tangan Tuhan yang akan memulihkan kita. Dengan kerinduan katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu pagi hari ini Tuhan, menikmati keagungan Engkau. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
Oh Yesus, Engkau haleluya, 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 haleluya. Iki Yesus, Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami menemukan arti hidup kami, Tuhan. Kalau kami masih boleh hidup sampai saat ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Oh, luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami menyadari betapa lemahnya kami, Tuhan. Ada saat-saat kami merasakan kejenuhan dan tak mampu melakukan apa-apa. Ya. Mungkin ada di antara kami yang merasakan Tuhan bahwa hidup ini percuma. Merasakan sesuatu jalan yang buntu, merasakan hidup ini tidak ada artinya. Merasakan satu kebosanan yang sangat besar. Merasakan sudah berpasrah dan tak tahu apa-apa. Ya. Tapi pagi hari ini Engkau mengatakan sesuatu. Amin. Dan perkataanmu itu membuat kami hidup. Perkataanmu itu memberikan kami semangat. Perkataanmu itu memberikan kami pengharapan. Perkataanmu itu membangkitkan kami kekuatan yang baru. Untuk kami dapat berdiri kembali. Untuk kami berlari kepada Engkau. Untuk kami fokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang sudah membuat kami satu titik awal yang bagus. Titik awal menemukan kehidupan. Titik awal menemukan sesuatu yang berarti. Kami mau Tuhan setiap detik dalam hidup kami adalah nafas yang indah. Adalah nafas yang menghirup udara surga. Adalah nafas yang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Oh. Kami tak pernah tahu bila mana Tuhan akan panggil kami. Tapi satu permohonan Tuhan, kalau Engkau panggil kami, biarlah saat kami memandang wajah Engkau, saat kami menikmati keindahan surga, saat kami hidup jaya dengan Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mampukan kami terus hidup dalam kemenangan Tuhan. Karena darah-Mu sudah menebus dosa kami. Karena darah-Mu sudah menyelamatkan kami. Karena darah-Mu sudah menguasai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu bebaskan kami. Darah-Mu selamatkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau tolong kami Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Yang sudah diselamatkan dengan darah-Mu. Biar kami terus menghargai korban-Mu Tuhan. Ya, dan kami hidup dalam kebenaran Tuhan setiap waktu. Dari awal sampai pada saatnya kami dipanggil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terus berikan kami tuntunan firman-Mu. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Sampai waktunya kami menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Lindungi anak-anak-Mu dari segala yang jahat. Lindungi dari segala mara bahaya Tuhan. Berkati umat-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus. Kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.